Halo generasi tiktokers dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Sepik 2013. Atau bagaimanalah pengucapannya, entahlah, silahkan kalian baca sendiri, because my English language so bad. Film kali ini diperankan oleh Amanda Adrien sebagai Zoe. Tentunya bukan cuma dia seorang yang bermain film di sini, tapi masih ada banyak aktor-aktor lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu karena ya kalian tahu sendirilah, namanya juga nama orang barat ya, lidah anda akan patah bila memaksa menyebutkannya. Oke, tanpa berlama-lama, sediakan pacar, siapkan tisu, longgarkan posisi dalam kalian, selamat menonton, dan ini dia stop intro lah bos. Diawali dengan seorang gadis cantik yang mempunyai keterbatasan fisik yang bernama Zoe, di mana Zoe ini tidak dapat berbicara dan juga tidak bisa mendengar. Dia ingin pergi ke suatu tempat yang jauh, di mana tempat tersebut adalah tempat pacarnya berada. Dia sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan menikah dan melakukan pengencerotan. Hal ini membuat kita termotivasi sebagai laki-laki yang bahwa terimalah seorang wanita cacat asalkan dia cantik. Oke, lanjut. Scene berganti di mana Zoe melakukan perjalanan ke tempat pacarnya sambil mengendarai mengendarai mobil dengan sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan menikah dan membuat anak tentunya. Nah, terlalu bahagia, Zoe berhenti sebentar untuk mengambil foto yang nantinya akan dikirimkan kepada Dance, yaitu pacarnya, sebagai bukti bahwa dia akan segera menuju ke sana. Jadi bersabarlah sayang. Dengar. Ketika Zoe melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Zoe hampir saja menabrak seseorang pria yang terlihat seperti kesakitan tentunya. Entah dari mana datangnya abang itu, yang pastinya hal tersebut membuat Zoe harus berhenti dan menolongnya. Tapi dari kejauhan pula Zoe melihat sekelompok abang-abangan yang sedang mengejar seorang laki-laki lain menggunakan mobilnya. Di saat laki-laki tersebut bersandung dan jatuh, abang-abangan tersebut dengan teganya menabrak dan melindasnya tanpa rasa kasihan sebanyak pun. Kini Zoe mempunyai dua pilihan dalam ketakutannya, menolong atau lanjut gaspol. Karena Zoe anak yang cantik dan juga rajin menabung, tentunya dia pun memutuskan menolong laki-laki yang hampir ditabrakan tadi. Dia berhasil memasukkannya ke dalam mobil, tapi naas, Zoe keburu dikepung oleh abang-abangan tersebut dan berjalan menuju ke pria tadi dan membunuhnya tepat di depan mata kaki. Maksudnya di depan mata Zoe. There should be a commandment. Ketika Zoe hendak kabur dari pria-pria jelek tadi, salah seorang dari mereka yang ya lumayan ganteng menembak Zoe dari belakang dan pas mengenai kakinya. Hal tersebut membuat gadis cantik Zoe tidak bisa kabur lagi, sehingga Zoe dibawa ke markas mereka untuk diikat pakai kawat berduri dan disiksa. Dan ternyata pria-pria tersebut adalah para anggota keluarga Redneck Lokal, keturunan dari orang-orang yang membunuh suku Apache. Kebayang nggak tuh? Kadang ini ya, saya heran kenapa harus disiksa coba. Lagian tempatnya pun sepi kan, kenapa enggak? Oke, lanjut. Kemudian Harry memperlihatkan kepada Zoe beberapa tengkorak suku Apache, di mana salah satu dari tengkorak tersebut adalah milik dari War Chief Mangrove Clordes yang diawet. Astaga. Ngapain lah ngebut di sini anjing? Di mana salah satu dari tengkorak tersebut adalah milik War Chief Mangrove Clordes yang diawetkan dan disimpan mereka sebagai bukti rampasan perang, dan tengkorak tersebut akan menjadi pameran
Scene memperlihatkan Zoe yang sedang melihat kilas balik bersama Dance, calon suaminya, yang mana pada saat itu mereka sedang pergi liburan dan bersenang-senang. Dan tanpa diduga, ingatan tersebut membuat Zoe menjadi sok kuat dan berencana kabur dan pergi ke tempat Dance. Sampai-sampai dia mampu memutuskan kawat duri yang dililit di tangannya. Walaupun dia kesakitan, ya namanya juga orang bisu ya, mana bisa teriak Bambang, bodoh sekali Anda. Ketika Zoe keluar, nasib malang masih berpihak padanya. Dalam waktu yang sama, Grit juga keluar dari rumah dan melihat Zoe penuh dengan darah di seluruh tangannya. Aksi meloloskan diri Zoe diketahui oleh... Dengar nggak suara? Ya Allah ayam, kenapa di sini Anda berkokok? Aksi meloloskan diri Zoe diketahui oleh Grit hingga Zoe mencoba kabur dan berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Tapi Grit malah dengan santainya mengejar dan menenangkannya. Hingga pada akhirnya Zoe ditusuk beberapa kali yang membuat Zoe harus tewas tak berdaya dan pergi untuk selama-lamanya. Di pagi hari, seorang pria Amerika tua penjaga kuburan Apache yang bernama Grey Wolf melihat tangan manusia yang dikuburkan dengan kondisi tak layak di daerahnya yang gersang. Ya, itu adalah Zoe tadi, si cantik yang bisu dan tuli. Tanpa pikir panjang, pria tersebut pun membawa Zoe ke tempatnya. Pada malam harinya, pria tersebut mencoba melakukan beberapa ritual untuk menyelamatkan Zoe dengan cara menghidupkannya kembali. Wow, tapi entah salah mantra atau memikirkan hutang Pak Idris yang belum dibayarnya, ritual tersebut terjadi kesalahan. Bukan cuma jiwa Zoe yang datang, tapi juga jiwa seorang kepala suku Apache yang saya sebutkan di awal tadi masuk dalam tubuh Zoe. Saat Zoe hidup, Zoe berada dalam jiwa balas dendam dan juga jiwa manusia biasa. Dan dari sinilah adegannya semakin brutal dari sebelumnya.